Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damai Sofyan Darmawan dari jurusan Teknik Industri Binus Online kelas D6DA ingin mempresentasikan tentang Final Action Project Karakter Building Pancasila dengan judul mewujudkan kesetaraan gender melalui kesadaran dan edukasi lingkungan kerja. Saat ini saya bekerja sebagai Production Supervisor di PT Jumbo Power International. Kesetaraan gender di perusahaan kami memang ada isu, tapi di perusahaan manufaktur ini kami sedang melakukan kesetaraan gender yang lebih baik di posisi-posisi yang sebelumnya lebih banyak ditempati laki-laki, tapi sekarang sudah banyak ditempati oleh perempuan. Kita mulai lalu melalui dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang utama di negara kita ini adalah ketimpangan gender yang masih terjadi baik di sektor formal maupun informal. Karena banyak perusahaan yang lebih memilih karyawan laki-laki karena masalah fisik dan segala macam, sehingga karyawan perempuan lebih dibelakangkan dibanding karyawan laki-laki. Kedua, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dengan kesenjangan upah yang masih mencolok, selain itu banyak perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja, termasuk pelecehan, keterbatasan akses terhadap proses kepemimpinan di sektor informal. Tantangan semakin kompleks karena mayoritas pekerja perempuan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, menerima upah yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap eksploitasi. Dan yang ketiga, Pancasila mengajarkan kesetaraan gender melalui sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, semua pekerjaan pun bisa dikerjakan oleh perempuan tanpa harus ada diskriminasi gender. Rumusan masalah seperti kita lihat ada tiga, yaitu bagaimana kondisi kesetaraan gender di lingkungan kerja, baik di formal maupun informal. Lalu apa tentang utama yang dihadapi pekerja perempuan dan laki-laki terkait kesetaraan gender, dan bagaimana peran serikat pekerja dalam mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja. Hasil temuan di lapangan, melalui pengumpulan data dan analisis yang dilakukan melalui wawancara terhadap sumber dari berbagai pekerjaan yang berbeda, menghasilkan temuan bahwa kesetaraan gender bukan hanya sekedar isu formalitas saja, tetapi merupakan hal nyata yang bisa berdampak pada kualitas organisasi dan keadilan sosial, baik sektor formal maupun informal. Kami memahami bahwa kesetaraan gender di dunia kerja merupakan isu yang kompleks, namun sangat relevan untuk diperjuangkan. Setiap narasumber juga menyampaikan bahwa meskipun peluang kerja terbuka secara formal, tantangan struktural, budaya, dan sosial masih menghambat partisipasi perempuan. Dari hasil wawancara juga menunjukkan bahwa peran serikat pekerja sangat penting untuk bisa memperjuangkan kesetaraan gender melalui menyediakan pelatihan teknis dan juga edukasi kesetaraan gender. Mendorong setiap perusahaan melakukan modernisasi sistem kerja akan mengurangi beban fisik sehingga lebih ramah terhadap perempuan, dan juga membuka ruang agar suara perempuan bisa lebih didengar dan diaspirasikan di dunia industri. Solusi dan saran. Pertama, meningkatkan edukasi untuk menghapus stereotip gender dan dunia kerja yang masih banyak di masyarakat Indonesia ini. Lalu, mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor strategis melalui pelatihan berbasis komunitas. Lalu, melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam mengampanyekan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Lalu, pelatihan teknis inklusif untuk perempuan, dan juga peran aktif serikat pekerja sebagai penyambung antara karyawan perempuan dengan manajemen. Lalu proses rekrutmen yang adil dan melalui kompetensi yang baik, dan juga lingkungan kerja yang sangat mendukung. Refleksi diri. Tugas ini memperluas wawasan kami sebagai mahasiswa bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut mendorong kami untuk membangun karakter toleran, terbuka, dan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil. Selain itu, sebagai bagian generasi muda dan seorang profesional, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memahami pentingnya kesetaraan gender, tapi juga menjadi bagian dari perubahan, membangun good attitude dalam masyarakat yang siap membuka diri, dan mendukung keberagaman dan menilai seseorang bukan dari gendernya, melainkan dari kompetensinya dan etos kerjanya. Refleksi ini memperkuat keyakinan kami bahwa dunia kerja yang adil dan setara akan membawa
manfaat jangka panjang bagi semua pihak dan turut mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan, pertama, kesetaraan gender di lingkungan kerja baik formal maupun informal belum sepenuhnya tercapai di sektor formal seperti industri minyak, alat berat, dan manufaktur. Meskipun peluang kerja terbuka untuk semua gender, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya seperti dominasi laki-laki, lalu peran gender tradisional, serta minimnya fasilitas kerja yang ramah perempuan. Di sektor informal seperti jasa servis HP dan toko web, meskipun pekerjaan lebih fleksibel dan terbuka, namun stigma sosial dan stereotip menjadi penghalang terhadap perempuan. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender memang meningkat, tetapi implementasinya masih memerlukan dukungan nyata dari lingkungan dan kerja dan masyarakat. Pekerja perempuan umumnya menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan anggapan bahwa pekerja teknis bukan hanya untuk perempuan. Tuntutan fisik dan teknis yang dianggap sulit dicapai oleh perempuan, minimnya akses pelatihan dan kurangnya representasi perempuan sebagai panutan. Sementara itu, pekerja laki-laki juga menghadapi tekanan budaya untuk menjadi pencari nafkah utama dan kurang terlibat dalam isu kesetaraan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi isu bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas gender dan juga peran serikat pekerja. Lalu pewawancara dengan perwakilan serikat pekerja di sektor manufaktur menunjukkan bahwa serikat memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan gender, antara lain melalui penyediaan pelatihan yang inklusif, advokasi kebijakan rekrutmen yang inklusif, mendorong modernisasi sistem kerja seperti otomasi untuk mengurangi beban fisik. Namun agar dampaknya maksimal, peran serikat perlu disinergikan dengan dukungan manajemen kerja dan edukasi pemerintah. Sekian presentasi dari saya mengenai kesetaraan gender ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.